Jangan paksakan agama pada seseorang, karena paksaan semacam itu justru akan menjauhkannya dari agama yang telah Tuhan takdirkan untuknya. Hai, Assalamualaikum. Dalam kanal Saling Mengenal ini, kami membahas serba-serbi tasawuf dalam renungan, kisah, dan puisi menggunakan ragam sumber utama yang kami sederhanakan bahasanya agar mudah dicerna. Kali ini kita akan membahas untayan puisi yang menguraikan fenomena keragaman agama dari kacamata seorang sufi, yaitu Al-Hallaj dan renungannya tentang agama-agama. Buat yang belum mengenal, Al-Hallaj adalah seorang sufi, waliullah yang agung yang matinya dipenggal lantaran mengatakan Anal Haq, aku adalah Tuhan Sang Maha Nyata. Namun demikian, Al-Hallaj diagungkan oleh para sufi, termasuk dua sufi raksasa sesudahnya, seperti Rumi dalam beberapa bait masnawinya, dan Ibn Arabi yang memujinya lantaran ungkapan syatuhatnya, yaitu Ana man ahwa wa man ahwa ana. Aku adalah orang yang aku cintai, dan orang yang aku cintai adalah aku. Yang menggambarkan bahwa dalam cinta antara Tuhan dan manusia, cinta yang hakiki adalah cinta Allah pada dirinya sendiri, sedangkan cinta manusia pada dasarnya adalah cinta majazi. Berbeda dengan ulama ilmu zahir seperti ulama ilmu kalam dan ilmu fikih, yang landasan pemahamannya adalah analisa rasional atas teks-teks Al-Quran dan hadis Nabi, landasan pemahaman para sufi ketika menyampaikan sebuah ajaran bukanlah analisa rasional, melainkan penyingkapan batin realitas yang diberikan oleh Allah sendiri, yang biasanya disebut kasyaf atau mukasyafah dalam bahasa Imam Ghazali. Jika ulama zahir merumuskan makna, ulama batin menyingkap makna yang sudah ada, dan mereka tidak membuat-buat makna. Jadi, jangan heran jika cara pandang para sufi berbeda dan lebih mendalam daripada ulama zahir. Jika ulama zahir menganggap agama tradisional selain Islam adalah salah, ulama batin menganggap semua agama tradisional adalah benar. Semua agama tradisional adalah beragam cabang, di mana Islam adalah salah satunya, dari akar yang sama. Berikut adalah ungkapan Al-Hallaj tentang apa yang dilihatnya dalam dimensi batin agama-agama. Tafakkartu fil adyani jadda tahaqquqin fa'alfaituha aslan lahu syu'abun jamma. Aku merenungkan agama-agama dengan pembuktian batin yang sesungguhnya, maka kutemui di kedalamannya satu akar sama yang beragam cabangnya. Fala tatlubanna lil mar'i dinan fa innahu yasuddu 'anil aslil wathiqi wa innama. Maka janganlah kau paksa agama pada seseorang, karena itu malah akan menyingkirkannya jauh dari akarnya yang teguh. Yutalibuhu aslun yu'abbiru 'indahu jami'al ma'ali wal ma'ani fayafhama. Biarkan saja akar itu sendiri yang menariknya dan menguraikan padanya semua limpahan keluhuran dan makna batin hingga orang itu memahaminya. Hallaj mengatakan bahwa ketika dilihatnya fenomena keragaman agama ini di dalam realitas batin, maka ia temukan satu akar yang beragam cabangnya. Hallaj tidak menyatakan bahwa ada cabang yang terpotong dari akarnya, tidak juga ia menyalahkan atau mengkafirkan agama selain Islam. Hallaj juga tidak menekankan keragaman atau pluralitas dari agama-agama itu. Pemahaman pluralisme di mana keragaman dijadikan dasar dalam melihat realitas tidak tepat dimasukkan di dalam agama Islam. Karena itulah tidak akan pernah kamu temukan kata pluralisme atau at-ta'addudiyah ad-diniyah dalam dasar-dasar utama Islam, dan yang kau akan temukan hanyalah kata tauhid, yaitu kesatuan asal dan tujuan, yang dalam bahasa Hallaj disebut dengan satu akar atau aslun. Asal yang satu ini tidak lain adalah Tuhan sendiri, yang sengaja menyediakan berbagai agama sebagai ragam jalan untuk ragam jiwa yang ingin mencapainya.
Ada jiwa yang bisa sampai pada Tuhan jika ia menggunakan jalan agama Islam. Namun, ada juga jiwa yang bisa sampai pada Tuhan melalui agama Kristiani, Hindu, Buddha, dan lainnya. Karena itulah, Hallaj berpesan bahwa jangan paksakan agama pada seseorang, karena paksaan semacam itu justru akan menjauhkannya dari agama yang telah Tuhan takdirkan untuknya. Hallaj berpesan bahwa biarkanlah akar dari agama itu sendiri yang akan mengarahkan jiwa yang mencari Tuhan. Akar itu akan mengarahkannya pada agama yang ditakdirkan untuknya. Akar itu sendiri juga akan menyingkapkan kepadanya semua makna ilahi, sehingga jiwa itu sampai pada Tuhannya, Tuhan yang Maha Esa. Bukankah Allah berkata, "Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil." Dia, Allah, menurunkan kepadamu Nabi Muhammad kitab Al-Quran dengan kebenaran sebagai pembenaran atas kitab-kitab sebelumnya, serta telah menurunkan Taurat dan Injil. Jika Allah saja membenarkan kitab-kitab sebelum Al-Quran, bagaimana bisa sebagian orang berani menyalahkan? Bukankah salah satu dari rukun iman kita adalah percaya pada semua kitab yang Allah turunkan dan bukan hanya Al-Quran saja? Jika dengan beriman kepada Al-Quran kita lantas harus mengkajinya dan menyerap kebijaksanaan yang dikandungnya, bukankah artinya iman kita kepada Injil, Taurat, dan Zabur berarti kita harus terbuka dan bahkan mengkaji semua kitab ini juga? Mengapa hanya Al-Quran saja yang sejauh ini kita imani? Bukankah beriman pada Al-Quran saja kurang tepat untuk kita? Terakhir, kami perlu menekankan bahwa bukan hanya Al-Hallaj. Dua sufi besar lain yang sudah kami sebutkan namanya juga berbicara tentang dimensi batin dari fenomena keragaman agama, yaitu Ibnu Arabi yang menyebutkan istilah dinul hub dan Rumi yang menyebutkan istilah millat ishq, yang keduanya berarti agama cinta, yang insya Allah akan kami uraikan di video kami berikutnya. Alhamdulillahi wahdah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa itratihi, wa hasbunallah wa ni'mal wakil.